Shalom, para sahabat insan yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam channel yang kita cintai ini. Kami berharap sahabat-sahabat sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, penuh sukacita, dan tetap semangat. Mari kita mendengarkan Sabda Allah bersama Pastor Stefanus Chandra, staf Seminarium Angin Mamiri, Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pastor Stefanus Chandra dari Seminarium Angin Mamiri, Yogyakarta dalam channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini tanggal 27 Juni 2020 adalah Gentleman. Mari kita mulai permenungan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk hari baru dan undangan sucimu pagi ini untuk mendengarkan Dikau bersabda. Kemuliaan bagimu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, permenungan kita hari ini akan didasarkan pada teks Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai 17. Mari kita bacakan bersama. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya pribadi sangat tertarik dengan sosok perwira Romawi yang ditampilkan dalam bacaan Injil hari ini. Dia bertemu dengan Yesus di Kapernaum, dan Yesus memuji sang perwira Romawi karena pengakuan imannya akan Yesus sebagai firman yang hidup. Sang perwira mengatakan dengan jelas, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh."
Matius 8 ayat 8. Jika kita menilik lebih jauh sosok sang perwira, maka saya yakin kita akan terkagum-kagum dengan sosok gentleman ini. Mengapa? Satu, dia sangat peduli dengan keselamatan hambanya. Sebagai perwira kerajaan Roma yang pada masa itu menjajah Israel dan ditempatkan di Kapernaum, mungkin saat ini setingkat Kapolres, sang perwira tidak menggunakan kuasanya untuk menyuruh orang atau bawahannya mengundang Yesus ke rumahnya. Atau bahkan ia bisa saja menyuruh Yesus untuk melakukan kehendaknya. Ia dengan rendah hati mendatangi Yesus, memohon pertolongan bagi keselamatan hambanya. Dia bersedia merendahkan diri bagi keselamatan hambanya. Dan di hadapan Yesus, ia menyatakan bahwa dirinya seorang bawahan, seorang hamba. Bukankah ini cara Yesus mendekati dan menyelamatkan kita manusia? Ia sudah turun dari surga bagi keselamatan kita. Sang hamba yang butuh kesehatan, tetapi yang pusing dan peduli adalah tuannya. Kita manusia yang butuh keselamatan, tetapi yang pusing, peduli, bahkan berkorban adalah Allah, junjungan kita. Yang kedua, sang perwira juga sadar bahwa ia seorang asing dan dipandang kafir oleh orang-orang Yahudi pada zaman Yesus. Ia tahu status sosial Yesus sebagai seorang guru Yahudi. Maka ia berkata, "Aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku." Ia sadar bahwa ia akan menempatkan Yesus sang guru dalam posisi terjepit. Mengapa? Karena Yesus akan najis jikalau ia memasuki rumah seorang asing, kafir, dan dipandang pendosa. Inilah sikap gentle si perwira. Ia memperhitungkan semua pihak dalam tindakannya, termasuk menghormati status sosial Yesus. Yang ketiga, Bapak Ibu, kata-kata sang perwira pada ayat 8 mengungkapkan imannya akan Yesus. Ia percaya hanya dengan bersabda Yesus dapat menjadikan segalanya. Kepercayaan ini terbukti pada saat Yesus mengusir roh-roh jahat hanya dengan sepatah kata pada ayat 16. Dan pada ayat 26 lebih hebat lagi, Yesus menghardik angin dan danau menjadi teduh sekali. Kita bisa baca ini, dua peristiwa ini dalam Matius 8 ayat 16 dan 26. Kepercayaan si perwira tentu berkaitan dengan iman bangsa Yahudi yang percaya bahwa Allah menciptakan semesta hanya dengan bersabda. Kita bisa baca itu dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 dan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Dengan perkataan tersebut sebenarnya sang perwira mengakui kuasa Allah atau bahkan Allah sendiri hadir dalam Yesus saat itu. Maka sang perwira dengan gamblang sebenarnya mengumumkan pada khalayak ramai saat itu, Yesuslah firman Allah yang hidup. Ia mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Hal ini adalah sebuah ironi karena orang Yahudi yang menamakan diri umat Allah malah gagal menangkap kehadiran Allah dalam Yesus Kristus saat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, sosok sang perwira sebenarnya adalah sebuah reminder bagi kita yang menyatakan diri sebagai manusia-manusia beriman. Pertanyaan yang baik kita ajukan bagi diri kita, apakah kita sungguh mengakui Yesus sebagai Allah bukan hanya dalam pikiran, tetapi juga dalam realitas hidup kita? Cara mengeceknya sebenarnya gampang. Perhatikan kalimat doa kita. Apakah kita sering berdoa, "Ya Yesus Allah kami"? Jika tidak, mungkin kita sendiri belum merasa seret dengan iman Kristiani kita. Kedua,
Apakah kita melaksanakan tindakan kepedulian kepada sesama sebagaimana yang dinyatakan oleh kehadiran Yesus dan sang perwira Romawi? Dan yang ketiga, apakah kita menghormati dan melindungi lingkungan sosial, budaya, dan sesama kita? Jika belum, mari kita laksanakan. Karena inilah tanda jelas bahwa kita beriman kepada Kristus, mengakuinya dengan kata sebagai Allah kita, dan melaksanakan sabdanya dengan tindakan kasih kepada sesama sebagai wujud iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, terima kasih hari ini, pagi ini, Engkau mengingatkan kami untuk merendahkan diri di hadirat-Mu, berpasrah dan melakukan kehendak-Mu. Jadikanlah kami murid-Mu yang setia hari ini dan selanjutnya. Engkaulah Tuhan bersama Bapa dan Roh Kudus, memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu, berkat Allah yang Maha Kuasa turun melimpah atas saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih buat sahabat-sahabatku yang dengan setia mendengarkan sabda Allah bersama Pastor Stefanus Chandra. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga pastor bersama rekan-rekan staf dan para frater serta segenap penghuni Seminarium Angin Mamiri Yogyakarta selalu diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.